Bapak, Ibu, teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita sama-sama diskusi tentang pengukuran validitas dan reliabilitas. Jadi biasanya pada waktu penelitian, teman-teman itu akan melakukan pengukuran, baik itu dengan instrumen ataupun pengukuran yang lain. Nah, hasil yang kita dapatkan akan sangat tergantung dari validitas dan reliabilitas pengukuran kita. Jadi ada saja yang namanya nanti misalnya measurement bias. Ya, jadi hasil itu salah karena pengukuran yang salah. Atau kita menggunakan alat ukur yang tidak valid. Atau kita menggunakan alat ukur yang tidak reliable. Sehingga nanti kita akan diskusi bagaimana sih pengukuran yang baik. Nah, diskusi tentang pengukuran yang baik akan dimulai dari skala pengukuran. Tentu nanti kita akan melihat contoh-contohnya, termasuk bagaimana sih cara meningkatkan validitas dan reliabilitas. Nah, ini skala pengukuran ya. Skala pengukuran itu ada dua, yang kategorikal dan yang sifatnya kontinu. Ya, kalau dia kategorikal ada dua, nominal dan ordinal. Nominal itu adalah klasifikasi di mana tidak ada perbedaan antara klasifikasi satu dan yang lain. Itu hanyalah merupakan ciri saja. Ambil contoh adalah jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah setara. Ya, kemudian tempat tinggal, ya misalnya itu dia bisa dikategorikan nominal kalau dijadikan misalnya provinsi A, provinsi B. Ya. Ordinal adalah ketika klasifikasi tadi memiliki urutan. Ambil contoh tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Atau stadium penyakit, stadium 1, stadium 2, stadium 3. Atau severitas. Ya. Nah, ini ordinal, ya, ringan, sedang, berat. Nah, kemudian ada lagi yang kontinu. Kontinu itu adalah interval di mana ada urutan, ya. Ini merupakan klasifikasi, tetapi ada jaraknya, ya. Misalnya skala Likert, ya. Dari 0 sampai 10. Dari 1 sampai 10, maaf. Dari 1 sampai 10, ya. Nah, kalau rasio itu dia ada 0 absolutnya. Ambil contoh misalnya berat badan, ya. Jadi ini bedanya. Nah, yang interval dan rasio nanti akan berbeda karena yang ini nanti bisa kita ukur dalam bentuk ratanya. Nah, skala itu adalah bagaimana kita membedakan individu dalam penelitian kita berbeda dengan yang lain dalam hal variabelnya. Bicara variabel, variabel itu adalah segala sesuatu yang bervariasi. Jadi kalau kita nanti bicara variabel, segala sesuatu yang bervariasi, maka di dalam variabel tadi harus ada skala variabel. Ya, ambil contoh, misalnya teman-teman ingin meneliti, misalnya apakah komorbiditas berpengaruh terhadap angka kematian COVID. Ya, jadi akan ada dua variabel di sana. Variabel bebasnya adalah ada atau tidaknya komorbiditas, ya. Sementara variabel tergantungnya adalah pasien COVID itu mati atau hidup di rumah sakit. Nah, kita akan melihat bahwa variabel tergantungnya kematian kehidupan itu adalah nominal, mati hidup, ya. Adanya komorbiditas juga adalah nominal, ya, ada atau tidak. Nah, lalu kita akan punya variabel-variabel perancu yang lain, misalnya kadar oksigen pada saat masuk rumah sakit, nilai D-dimer, nilai IL-6, nilai CRP, ya, kemudian usia, kemudian jenis kelamin. Nah, masing-masing daripada variabel penelitian tadi kita tetapkan skalanya. Kenapa ini ditetapkan skalanya? Karena penetapan dari skala tadi akan menjadikan kita dari awal tahu apa yang akan kita lakukan di analisis. Ambil contoh, kalau variabel bebasnya itu nominal dan variabel tergantungnya juga nominal, maka analisisnya pasti adalah chi-square atau Fisher eksak. Nominal, nominal. Kalau variabel bebasnya itu adalah nominal, misalnya saya mau tahu perbedaan rata tinggi badan antara laki-laki dan perempuan, atau saya ingin tahu rata perbedaan kadar CRP antara pasien dengan COVID gejala ringan, sedang, atau berat, maka
di sini adalah nominal atau ordinal, ya, yang bebas. Sehingga pada kasus tadi pilihan saya adalah t-test. Ya, jadi kalau saya ingin mengukur beda rata, ya, saya ingin mengukur misalnya apa? Apakah pada pasien dengan infeksi oportunis pada HIV/AIDS itu angka CD4-nya signifikan lebih rendah. Nah, maka variabel bebasnya adalah ada atau tidaknya infeksi oportunis ya pada pasien HIV. Ada tidak berarti nominal. Di sini adalah kadar CD4. Maka ini adalah bentuknya kontinu ya, rasio. Sehingga lalu nanti ini beda rata. Maka uji yang saya pilih adalah uji T atau t-test ya. Jadi penetapan skala dari awal itu akan menentukan bagaimana kita memilih uji ya. Sehingga memang urutannya adalah tetapkan hipotesis, tetapkan uji yang mau kita lakukan, tetapkan besar sampel, lalu dengan demikian kita sudah paham nih apa yang mau kita kerjakan di dalam penelitian kita. Jadi bebas tergantung itu nominal, chi-square, atau Fisher-Eksa. Ya, bebas tergantung ini bebasnya adalah nominal, misalnya tergantungnya adalah kontinu, interval ataupun rasio. Di sini ada dua kelompok independent t-test. Kalau yang di variabel bebas itu lebih dari dua kelompok, ANOVA. Ya. Kalau ternyata asumsi ini tidak terpenuhi, maka kita pakai assessment parametrik. Untuk yang independent t-test, nanti pilihannya adalah Mann-Whitney. Untuk yang ANOVA, misalnya Kruskal-Wallis. Ya. Jadi, dengan memahami skala di awal, maka kita akan bisa paham benar uji yang mau kita pilih. Nah, nanti uji yang mau kita pilih akan juga menentukan perhitungan sampel. Kenapa? Kita ini mau mengukur beda proporsi. Kalau beda proporsi, misalnya di sini ada atau tidak gejala komorbid, berarti kan dalam 100% itu berapa persen yang ada, berapa persen yang tidak. Di sini adalah kematian akibat COVID, berarti berapa persen yang meninggal, berapa persen yang hidup. Beda proporsi, maka nanti besar sampelnya adalah besar sampel untuk perhitungan beda proporsi. Sementara kalau kita ingin mengukur beda rata, maka ujinya adalah uji T, nanti perhitungan besar sampelnya adalah beda rata. Jadi menentukan uji statistik yang mau kita pakai itu ditentukan dari skala atau skala pengukuran yang kita gunakan di variabel kita. Nah, jadi misalnya nominal ya, nominal itu adalah hanya kategori di mana kategori tadi tidak memiliki urutan, hanya merupakan pembeda. Ambil contoh sih jenis kelamin ya, laki-laki, perempuan ya. Atau Anda bekerja di departemen apa? Departemen A, B, C, di mana departemen ini bukanlah hierarki, jadi kedudukannya adalah sama. Kalau ini diambil contoh ya, misalnya tim A, tim B, ya, laki-laki, perempuan, mereka sama saja. Ordinal adalah ketika kategori tadi memiliki ranking, ya, jadi ada urutan, misalnya tingkat pendidikan, stadium penyakit, ringan, sedang, berat, ya, atau stadium cancer 1, 2, 3, 4. Jadi ada urutannya. Ya, jadi misalnya kelas di SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3, juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Jadi ada ordernya. Nah, interval adalah di mana skala yang bisa dalam bentuk mengkuantifikasi dalam bentuk urutan ya. Jadi ini ada urutannya. Jadi ada urutannya di mana perbedaan antara skala satu dan yang lain
itu membuat kita bisa mengukurnya. Misalnya perbedaannya adalah 1/3, ini selisihnya adalah 2. 1/4, ini selisihnya adalah 3. Ya. Nah, jadi biasanya skala interval itu Likert scale, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sangat setuju, sangat tidak setuju. Ya, jaraknya ini kan bisa diukur. Oh, ini selisihnya 3, ini selisihnya 2. Ya. Nah, ini misalnya apa? Skala apa? Skala Likert. Ya. Nah, ada yang rasio. Rasio itu di mana kita perbedaan tadi, ya, kalau di skala interval kan ini beda ya, 1/3 gitu ya. Nah, maka di sini yang berbeda adalah adanya absolute zero, ya. Bahwa absolute zero itu juga adalah meaningful measurement point, ya. Apakah ada nilai nol absolut? Ya, gitu ya. Misalnya baru lahir itu 0, kita dihitung 0 misalnya. Jadi usia itu juga adalah skala rasio. Nah, skala mana yang dipakai, teman-teman? Anda nanti mempertimbangkan, contohnya misalnya apa? Berat badan. Skala mana yang Anda pakai nanti adalah Anda mempertimbangkan informasinya. Kesalahan yang sering kita kerjakan bersama adalah kita dengan secara awal atau dari pertama membedakan skala yang sifatnya kontinu itu menjadi kategorikal. Itu kita akan kehilangan banyak informasi. Ambil contoh, teman-teman mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik. Biarkan saja dia dalam bentuk kontinu, 160 misalnya, 150 ya, 120. Jangan dari awal di instrumen teman-teman sudah membagi di atas 140 sampai 160, di atas 160. 80 sampai 90, di atas 90. Anda mengkategori. Ketika Anda mengkategori dari awal, maka Anda akan kehilangan banyak sekali informasi. Kenapa? Karena kalau Anda mengkategori, misalnya tekanan darah itu di atas 140, di bawah 140. Atau usia. Usia itu kan sesuatu yang sifatnya rasio, ya, jadi dia kontinu. Biarkan saja dia kontinu. Anda tetap tulis di kontinu di dalam instrumen penelitian Anda. Kenapa? Karena kalau dari awal Anda sudah bagi, misalnya usia lebih 60 kurang 60, maka Anda akan kehilangan banyak sekali informasi. Dengan membagi lebih 60 dan kurang 60, Anda akan mengkategorikan pasien dengan usia misalnya 80 tahun itu sama dengan usia 61 tahun, karena mereka dalam satu kategori. Padahal 61 ke 80 itu bedanya banyak sekali. Tekanan darah, ketika Anda membagi di atas 140, di bawah 140, maka Anda akan mengkategorikan orang itu yang tekanan darahnya 150 dengan 220 itu dalam satu kategori. Padahal itu bedanya jauh sekali. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tadi yang saya sampaikan bahwa perbedaan skala tadi akan menentukan bagaimana kita memilih uji statistik. Jadi, kalau mau menghitung besar sampel, uji statistiknya yang mana? Kok ini saya pilih C-square, kok ini saya pilih Fisher, kok ini saya pilih t-test, kalau ini ada di dalam satu paket program, maka jawabannya adalah skala pengukuran daripada variabel utamanya. Ya. Jadi kalau variabel utamanya itu bentuknya proporsi, ya maka kita pasti pilihnya C-square atau Fisher. Kalau skala pengukurannya itu proporsi kontinu, maka kita pasti pilihnya adalah t-test. Ya, baik itu nanti kalau dia satu kelompok diukur beberapa kali, ya nanti kita membandingkan sebelum dan sesudah, maka ini kita bilangnya t-test berpasangan, pair t-test. Kalau dua kelompok, independent t-test. Lebih dari dua kelompok, analysis of varian. Loh, bagaimana kalau di sininya continue, di sininya continue? Ya, misalnya saya mengukur lingkar perut dan kadar trigliserid, ini kan dua-duanya continue, maka kita akan gunakan linear, regresi linear. Nah, dari manakah sumber kesalahan pengukuran? Sumber kesalahan pengukuran itu bisa muncul dari responden, ya, di mana respondennya misalnya paham atau tidak paham. Nah, kalau dia tidak paham, bisa saja muncul kesalahan karena jawabannya itu asal-asalan, pertanyaannya membingungkan, ya.
Atau responden berada dalam situasi yang tidak nyaman untuk menjawab sehingga pengen cepat penelitian ini selesai, ya. Atau misalnya respondennya tidak di blind, ya, tidak di blinding. Dengan demikian dia akan memberikan respon yang berbeda, ya. Bisa juga situasi ketika Anda misalnya mengukur tekanan darah, Anda bekerja di situasi yang bising, sehingga mungkin kesalahan tadi muncul akibat situasinya. Ya. Kemudian alat ukurnya sudah dikalibrasi enggak? Alat ukurnya ini valid nggak? Kalau ini instrumen reliable nggak? Ya, ini kalau bicara instrumen. Ya. Atau pengukurnya tidak terlatih dan sebagainya. Nah, sehingga alat ukur yang baik itu harus valid, ya, dan reliable. Valid itu menggambarkan apa yang seharusnya digambarkan, sementara reliable itu mengacu pada keterandalan atau ketetapan. Nah, jadi dia selalu konsisten atau konsistensi itu reliable. Nah, pengukuran yang baik itu kalau kita bicara goodness of data, ya, maka dia harus reliable, ya, dan dia harus valid. Bahwa kita mengukur apa yang mau kita ukur, ya. Jadi kalau saya misalnya mau mengukur pasien saya ini depresi, ya, maka saya akan menggunakan alat ukur untuk depresi. Saya mau mengukur pasien saya ini infeksi saluran kencing, maka saya akan menggunakan alat ukur untuk menentukan dia ISK atau tidak. Kalau saya menentukan dia ISK atau tidak, maka baku emasnya yang paling valid adalah kultur daripada urin. Nah, sehingga nanti kita akan bicara apakah misalnya validitas yang kita gunakan tadi itu logik, ya, dia bisa menentukan kriterianya ada dan tidak, lalu kemudian konvergen atau tidak. Nanti kita akan diskusi satu-satu ini. Ya, ambil contoh misalnya saya mau menentukan orang ini depresi atau tidak, maka akan ada instrumen. Nah, instrumen tadi dikembangkan oleh sekelompok ahli. Sekelompok ahli tadi menentukan item-item yang harus ditanyakan berdasar dari keilmuannya. Berarti dia ada urutan-urutan logiknya. Ya. Lalu dari situ nanti akan ada kriteria. Oh, ini orang ini depresi atau tidak. Kalau depresi bisa saja major atau minor. Ya, nanti di sini akan ada. Ini bisa untuk predik, ya, bisa ini sekarang diukur untuk ke depan atau pada saat ini saja. Ya, itu kriterianya. Ambil contoh misalnya ada beberapa alat ukur yang ditentukan untuk menentukan risiko berapa persen ke depan. Ya, contohnya adalah misalnya Framingham. Kalau diukur sekarang itu kita akan bisa valid untuk menentukan berapa persen ke depan. Tentu validitasnya tidak bisa 100%. Ya. Nah, selain itu, kita akan juga mengukur adalah tes itu harus stabil, ya. Di tes pagi, di tes sore, hasilnya harus sama dong, gitu ya. Kalau memang ini tidak sangat dipengaruhi oleh variasi biologis, variasi irama sirkadian, ya. Kemudian kalau ini juga diukur oleh orang yang berbeda, maka hasilnya harus sama, ya. Jadi tes retest atau diukur oleh orang yang berbeda, ya. Lalu kemudian item-item tadi konsisten. Ambil contoh misalnya item untuk depresi, ya, dia harus konsisten antara atas dan bawah. Misalnya di sini saya merasa sedih, ya, misalnya jawabannya ya. Untuk di bawah saya sering merasa senang berlebihan, jawabannya juga iya. Maka itu kan tidak konsisten atas dan bawah. Ya, jadi dia harus reliable. Nah ini valid ya. Nanti kita akan diskusi sedikit. Ya, validitas konten, apakah yang mau diukur itu benar-benar menggambarkan konsepnya, ya, itu kontennya. Misalnya item-item pertanyaan tadi itu benar-benar menggambarkan untuk menentukan ini depresi apa tidak, ya. Lalu biasanya itu merupakan kesepakatan daripada para ahli, ya, bahwa instrumen tadi memang ini loh yang harus diukur. Sehingga kalau teman-teman lihat ya, misalnya para ahli untuk neurobehavior, mereka duduk bersepakat, oh kalau mau ngukur misalnya orang ini pikun atau tidak, pakainya MMSE. Nah, itu kan begitu ya. Nah, nanti dari hasil MMSE kita akan bisa nih menentukan batasnya, misalnya 24. 24 ini adalah pikun,
kemudian di atas 24 ini gangguan memori, 30 itu normal. Nah, nanti kita akan menentukan nih kriteria. Ya. Jadi ditentukan dulu. Nah, tentu nanti ada yang alat ukur itu yang baku emasnya jelas. Kalau teman-teman misalnya ya mengukur infeksi saluran kencing, baku emasnya adalah kultur kan, baku emasnya kultur. Tapi lalu kemudian Anda tidak menggunakan kultur dalam penelitian Anda, tapi hanya menggunakan tes kejernihan urin. Ya, itu sudah pernah diteliti. Jadi kalau urin dalam kateter itu tidak jernih, maka itu bisa dikategorikan sebagai ESK, ya Catheter Associated Urinary Tract Infection. Nah, sudah pernah diteliti sebelumnya. Jadi nanti itu adalah baku emasnya jelas, kultur itu kan otomatis ya. Tapi kalau baku emasnya depresi, itu mungkin harus kesepakatan. Orang ini dikatakan depresi atau tidak, itu kesepakatan para ahli. Ya, misalnya begitu. Bisa dia sebagai prediktor, ya, atau bisa kongruen untuk saat ini. Ya, jadi kalau konten itu adalah apakah yang mau diukur itu benar-benar menggambarkan apa yang harusnya diukur. Ya, misalnya depresi ada 16 clinical kriteria. Ya, maka 16 tadi dipilih oleh para ahli, dia disesuaikan dengan teorinya, ya. Kemudian konstruk, dia membangun suatu kriteria, ya, bagaimana kemudian secara teori tadi itu menggambarkan apa yang harusnya diukur, lalu kemudian dia bisa mendiferensiasi ya dan tidak. Ya, ini benar depresi, ini tidak, ya. Kemudian validitas muka itu ya tadi ya kesepakatan does test appear to be, apakah benar-benar ingin menggambarkan kontennya, ya. Jadi kalau misalnya ini pertanyaannya depresi apa, misalnya sad atau depressed gitu ya, apakah Anda sedih, Anda merasa tidak berguna. Nah, ini apa isi-isi dari instrumen tadi itu berdasar konsensus. Ya, lalu kemudian tentu kalau dia dalam bentuk observasional, maka kita akan melihat bagaimana sih dia itu sebenarnya baik dalam hal mengukurnya, ya. Lalu kemudian apakah dia berhubungan secara teori dengan alat ukur yang lain. Misalnya orang itu mengerjakan alat ukur baru nih, ya, alat ukur baru. Sementara ada alat ukur yang lain, ya, yang memang sudah disepakati. Maka dia harus konsisten hasilnya, ya. Dan tentu nanti kita akan bisa membagi tadi apakah ringan, sedang, berat, ya dan tidak, itu sebagai diskriminan. Lalu ada saja kriterianya, kapan dikatakan ringan, sedang, berat, ya, kapan dikatakan misalnya ya dan tidak, dan itu bisa diukur pada satu saat ya, at the same time ya, pada saat ini, tapi bisa juga sebagai prediktor ya, ke depan. Orang ini akan kena serangan jantung berapa persen risikonya dalam 10 tahun ya. Nah, selain valid menggambarkan atau apa yang harusnya diukur, alat ukur juga harus reliable ya. Diukur oleh saya, diukur oleh teman-teman, pada orang yang sama hasilnya sama. Saya ukur, 10 menit lagi saya ukur tanpa perlakuan apa-apa, hasilnya sama. Itu yang kita bilang test retest. Saya ukur, teman-teman ukur, hasilnya sama. Itu inter-rater reliability. Kalau inter-rater reliability, pasti teman-teman pernah mendengar kappa, misalnya kappa koefisien. Saya mengatakan ya, teman-teman mengatakan ya juga. Saya mengatakan tidak, teman-teman juga mengatakan tidak pada seorang pasien. Ya, sehingga nanti kita akan punya kesepakatan kan, berapa yang saya ya, berapa yang teman-teman ya. Saya tidak, teman-teman tidak. Itu kan kita sepakat. Tapi nanti ada yang saya bilang ya, orang ini ada gangguan, teman-teman mengatakan tidak, berarti kita tidak sepakat. Nah, nanti koefisien kesepakatan tadi jadinya adalah kappa. Nah, tes retest ya, dites sekarang, dites lagi, itu dia hasilnya tidak terlalu jauh berbeda, atau diukur dalam dua bentuk ya, comparable set itu hasilnya adalah berkorelasi ya. Jadi kalau misalnya ada dua alat ukur, misalnya kami menentukan nih orang ini pikun apa enggak nih, kami ukur aja beberapa alat ukur, dan ternyata
konsisten. Kalau di sini alat ukurnya ini bilang dia pikun, yang ini juga iya gitu ya. Nah, tentu nanti banyak ya kesalahan-kesalahan, misalnya alat ukurnya ya. Kemudian tadi ya bagaimana kita menanyakan sesuatu kalau kita misalnya tidak di blinding itu dari pengukur, atau juga respon daripada yang diukur apa namanya si responden dan sebagainya. Nah, tentu supaya tadi bisa tidak banyak, maka hindarkan error tadi ya. Berarti kalau reliable itu dia konsisten. Ada test retest, ada iterator, ada internal consistency reliability. Ya, jadi kalau test retest itu diukur saat ini ya, diukur lagi ya beberapa waktu. Jadi test retest itu dia hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Kalau iterator ini yang nanti biasanya kalau kategorinya adalah skalanya kategori, ini yang kita bisa nanti hitung kapanya ya antar dua pengukur ya. Jadi antar dua pengukur, kalau dua pengukur tadi tidak saling tahu, dilakukan secara terpisah, maka nanti kita akan mendapatkan iterator reliability ya. Nah, internal konsistensi adalah kalau misalnya kita melakukan pengukuran dengan berbagai item, itu inter-item reliability ya. Jadi hubungan antara inter-item itu dia sesuai. Jadi kalau di sana dijawabnya misalnya menggambarkan sedih, pertanyaan yang di bawah juga menggambarkan sedih, maka jawaban itu akan konsisten. Nah, terus kemudian biasanya ini yang kalau paling sering diukur dengan Cron-Bus alpha ya, bahwa bagaimana mereka itu konsisten antara dua divide item atau sub item dari dua subset yang berbeda. Jadi kalau diukur ya kan ada beberapa daftar pertanyaan gitu ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan ini itu konsisten ya, itu bisa kita hitung dengan Cron-Bus alpha, di mana angka 0,7 itu dinyatakan sebagai baik. Oke, mungkin itu teman-teman. Terus nanti kita diskusi, saya sudah mengirimkan materi kuliahnya. Terima kasih.